Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Halo, selamat malam. Sebanyak 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara maupun anak perusahaannya. Jumlah tersebut mencakup lebih dari separuh dari total 56 wamen yang ada saat ini. Hal ini tentu bukan pertama kali menimbulkan perdebatan. Isu ini pernah mencuat saat Mahkamah Konstitusi menerima gugatan terkait dengan keberadaan wamen pada masa pemerintahan sebelumnya. Dalam putusan MK nomor 80/2019, pengangkatan wamen adalah kewenangan presiden yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan dalam pertimbangannya, MK menyebut jabatan wamen dapat diangkat berdasarkan kebutuhan dan juga beban kerja kementerian. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah orang narasumber yang akan hadir di studio. Ramai-ramai wamen jadi komisaris, efektifkah? Saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime Plus selengkapnya. Hingga saat ini tercatat 30 orang wakil menteri dari Kabinet Merah Putih merangkap jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Polemik mengemuka, benarkah rangkap jabatan ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rangkap jabatan untuk jajaran menteri? Apakah benar wakil menteri tidak termasuk dalam kategori tersebut? Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ditunjuk sebagai komisaris di badan usaha milik negara atau BUMN maupun anak usahanya. Hingga pertengahan Juli ini tercatat sekitar 30 wakil menteri telah menduduki kursi komisaris tersebut. Terbaru, Wamen Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ditunjuk menjadi komisaris PT Energi Prime yang merupakan anak usaha PT PLN Persero. Kemudian ada pula nama Wamen Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy yang ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Hulu Energi atau PHE pada 8 Juli lalu. Begitu pula pada puluhan nama wamen lain yang ditunjuk menjadi komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS di masing-masing BUMN. Fenomena rangkap jabatan wakil menteri ini menuai polemik. Pasalnya rangkap jabatan ini disebut-sebut berpotensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2019. Meski dalam putusan tersebut secara eksplisit tidak menyebut wakil menteri. Pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebut, penugasan wamen tersebut sebagai komisaris BUMN tidak menyalahi aturan, termasuk putusan MK tersebut. Menurutnya, larangan tersebut hanya berlaku bagi menteri dan kepala lembaga. Larangan bagi wakil menteri hanya ada di bagian pertimbangan putusan, sehingga rangkap jabatan bagi wamen dianggap diperbolehkan. Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK, tidak menyelisihi putusan MK. Kalau ada yang menggugat silakan. Maksudnya itu kan hak konstitusional warga. Tapi hari ini per keputusan itu dibuat minggu kemarin ya. Per keputusan itu dibuat itu tidak melanggar aturan apapun. Jadi kalau anggota kabinet kepala PCO nggak boleh memang. Menteri Sekretaris Negara nggak boleh memang. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan. Karena dalam putusan nomor 80 tahun 2019 itu tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan. Kira-kira seperti itu. Sementara pakar hukum tata negara Yance Arizona menilai, kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan profesionalisme, baik di kementerian maupun di tubuh BUMN itu sendiri. Yance beranggapan penentuan nama wakil menteri di bidang badan usaha tersebut dinilai belum mencerminkan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kinerja BUMN tersebut. Keuntungan itu akan lebih rentan lagi pada wakil-wakil menteri yang
jabatan komisaris yang dia emban itu adalah pada bidang tugas kementeriannya sendiri gitu. Jadi misalkan satu kementerian di bidang komunikasi, tapi menjadi komisaris di badan usaha milik negara di bidang komunikasi juga. Ataupun dia di bidang pertambangan, juga jadi komisaris di bidang usaha pertambangan, itu pasti akan menimbulkan konflik of interest. Background para wakil menteri itu diletakkan mereka di badan usaha milik negara yang mereka tidak punya latar belakang keahlian di bidang itu. Jadi tidak ada pertimbangan merit ya, soal kapasitas dan kapabilitas di dalam penentuan posisi wakil mereka di dalam badan usaha milik negara ataupun BUMN. Yance juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan posisi wakil menteri yang jumlahnya terbilang banyak di tengah efisiensi dan target kebijakan yang berpotensi pada profesionalisme dan kepantasan publik. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PD Perjuangan Mufti Anam menyoroti sejumlah nama wakil menteri atau wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan plat merah BUMN. Mufti menilai hal ini ironi di tengah masyarakat yang tengah kesulitan mencari kerja. Mufti Anam menyebut fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang tidak melanggar secara hukum, namun dilihat secara etika, publik atau melihat fenomena tersebut dinilai sebagai sebuah ironi di tengah masyarakat yang masih sulit mencari pekerjaan. Ia mewanti-wanti pejabat yang merangkap jabatan harus memiliki hasil yang mumpuni karena DPR akan mengawasi kinerja mereka di pemerintahan. Mufti juga meminta wamen yang merangkap jabatan tidak meninggalkan kewajiban utama dan harus bekerja secara maksimal lantaran mereka digaji dengan uang rakyat. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 yang juga politikus Partai Golkar Nurdin Halid menganggap tidak ada masalah jika Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Justru itu merupakan sesuatu hal yang produktif dan tidak perlu dipersoalkan. Jadi saya kira pertama tidak ada larangan ya, tidak ada larangan bahwa wamen tidak boleh merangkap menjadi komisaris di BUMN. Nah yang kedua tentu tadi pendekatannya bahwa bila dari segi kemampuan wamen bersangkutan untuk ikut membantu dan dari sisi waktu menurut saya tidak ada hambatan, tidak ada masalah yang signifikan yang bisa membuat suatu BUMN itu bisa ada birokrasi karena merangkap wamen itu. Jadi saya kira itu suatu hal yang produktif menurut saya dan tidak perlu kita persoalkan karena pendekatannya adalah pada kapasitas kemampuan daripada wamen tersebut untuk ikut membesarkan, menciptakan tata kelola lebih baik daripada BUMN tersebut. Sebanyak 30 wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Meski banyak masyarakat yang tidak setuju karena dinilai kurang efektif, ada pula warga yang setuju selama wamen tersebut kompeten. Dan kita simak apa tanggapan warga berikut ini. Kalau saya sih kurang setuju ya, karena dia udah punya tugas negara yang penting juga. Kalau jadi komisaris juga harusnya dia juga berkompeten di bidangnya itu. Saya sih kurang setuju ya, karena menurut saya kalau misalkan dia punya 2 jabatan mungkin konsentrasinya udah agak terganggu gitu. Menurut saya itu sih kurang efektif aja kalau satu orang punya 2 jabatan, apalagi jabatan ini agak cukup tinggi ya gitu. Jadi tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Jadi mungkin fokus ke salah satu aja. Tergantung skillnya dia, kalau memang dia mampu, kenapa enggak gitu. Untuk memajukan Indonesia nggak apa-apa, setuju aja. Saya tidak setuju. Ya bagaimana menangkap 2 ya jabatan. Artinya memang nggak ada orang lain ya gitu. Saya nggak setuju. Ya. Dan usai jeda saya akan mengajak Anda mendiskusikan isu ini dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.